Ya, selamat siang. Saya Yusuf Lalingke. Ya, hari ini agak kecewa lah. Karena saya sudah menghadiri persidangan yang sedianya akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Ternyata sampai saat ini belum bisa dimulai. Karena para tergugat yaitu Kapolri, Kapolda, dan Polres Blora belum hadir, baik prinsipalnya maupun para pengacara mereka. Jadi saya kira ini sebuah contoh yang bagus yang ditunjukkan oleh Polri, bahwa mereka tunduk dan taat pada aturan hukum. Namun ya kenyataannya pada hari ini saya melihat komitmen pada aparat hukum untuk mentaati aturan dan proses hukum ya tidak seperti apa yang digambarkan atau digembar-gemborkan, dikampanyekan oleh mereka. Ya, para penonton semua, rakyat Indonesia, inilah kondisi hukum kita ya. Jadi ya kita seperti dipaksa untuk menelan ya sesuatu yang walaupun pahit dan mungkin beracun, tapi kita dipaksa untuk menelannya. Tidak ada pilihan lain. Saya harus pulang dulu karena ada sesuatu dan lain hal yang harus saya kerjakan. Maka ya saya coba menyampaikan pada kita semua ya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa inilah yang terjadi hari ini. Kita menggugat Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Polres Blora dalam kasus mereka menangkap warga dengan sewenang-wenang, padahal justru mereka harus menindak orang-orang yang telah berbuat kriminal. Dan ditangkap oleh para wartawan itu. Tapi nyatanya wartawan yang ditangkap dan dibungkam. Selain kita mau perdoakan kepada Kapolri bahwa mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang benar, ya. Mungkin memang sebuah tindakan yang salah harus ditindak, tetapi juga harus melalui proses dan prosedur yang benar juga, bukan hanya sekedar ya sesuai dengan keinginan saja. Apalagi di sana ada konspirasi antara oknum Polres dengan pihak yang diusut oleh Angkatan Darat. Ya Kapolri, saya berharap Anda gentleman, jangan sampai ya, merusak hukum kita dengan cara-cara yang tidak benar. Apalagi saya melihat ada indikasi kelicikan di sini ya, mengulur-ulur waktu untuk menunda persidangan. Sementara itu Polres Blora mungkin ditugaskan untuk sesegera mungkin memp21kan kasus itu, dan akhirnya gugatan peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa gugur dengan sendirinya. Tapi kalau kelicikan itu benar terjadi, ya tentu saja Anda yang akan menanggung risikonya ketika alam akan beracara dan memberi keadilan bagi warga yang bersolid. Demikian ya, saya Wilson Lalingke, Ketua Persatuan Pemata Warga Indonesia, menyampaikan dari depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Juni 2025 pada pukul 1.15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menjadi ya ada manfaatnya bagi pembelajaran hukum kita di Indonesia. Terima kasih. Yang terkait dengan pengajuan pelapik ya. Oke, perlu kami jelaskan ya. Kami perlu jelaskan saat ini kami tim dari tim advokasi dari PPWI ya. Saat ini kami berada di PN Jakarta Selatan, di mana kami mengajukan pra peradilan ya terhadap proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua orang klien kami oleh Polres Blora ya. Sehingga saat ini kami mengajukan pra peradilan karena kami menganggap proses penetapan tersangka maupun penahanan terhadap klien kami itu
kami anggap tidak sah, ya, sehingga kami mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami itu disangkakan atau diduga klien kami itu melakukan pemerasan, ya. Nah, dalam hal ini kami menganggap harusnya dari pihak Polres Blora, ya, harus profesional, ya. Kenapa? Ya, adanya penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami. Ya, ini kan diawali dengan adanya pemberitaan terkait dengan adanya dugaan ilegal BBM yang ada di Blora, ya. Jadi ini kan harusnya yang menjadi pokok persoalan, ya, yang harusnya dari pihak kepolisian, ya, dalam hal ini Polres Blora harus melakukan penyelidikan terhadap dugaan, ya, ilegal BBM tersebut, bukan langsung melakukan penangkapan atau penahanan, ya, dan menetapkan tersangka terhadap klien kami. Itu dulu yang pertama, ya. Yang kedua, kalaupun memang ada dugaan kesalahan yang dibuat oleh klien kami, seharusnya harus melalui dalam beberapa tahapan, tidak langsung, ya, menangkap, menahan atau menetapkan tersangka. Kan mungkin bisa juga menyampaikan surat panggilan kalau memang ada aduan, ya, kalau ada aduan masyarakat atau laporan masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Jadi kami berharap, ya, agar supaya ke depan tidak ada lagi seperti hal ini, ya. Jadi kami berharap dari pihak kepolisian sendiri harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, karena kan sudah ada undang-undang, sudah ada Perkap juga, ya. Bagaimana para aparat, ya, penegak hukum dapat bertindak, ya, berdasarkan aturan yang sudah ada, gitu. Nah, sehingga harapan kami, ya, saat ini semoga, ya, permohonan pra peradilan yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Namun, ya, pada hari ini adalah sidang yang pertama, ya, sidang yang pertama di mana pada sidang hari ini dari pihak termohon, ya, dalam hal ini pihak dari Kapolri, ya, pihak dari Polda Jawa Tengah dan Polres Blora itu tidak hadir pada sidang yang pertama ini, ya. Seharusnya mereka hadir untuk menghormati panggilan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang hadir saat ini hanya kami, ya, tim kuasa hukum dari pihak klien kami, ya. Jadi ini harapan kami agar supaya mungkin sidang berikut dijadwalkan tanggal 2 Juli, ya, tanggal 2 Juli 2025 dari pihak termohon dalam ini Mabes Polri, ya kan, Kapolri, ya, dan Kapolda maupun Kapolres, ya, Blora untuk bisa menghadiri sidang. Itu aja. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin rekan bisa menambahkan. Cukup ya. Cukup. Terima kasih, ya, teman-teman. Ya.